kami dengan cara mensubscribe, klik tanda loncengnya, agar setiap video yang baru diupload diberitahukan kepada saudara-saudari sekalian. Like, comment, dan share, agar channel ini bisa terus berkembang di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Di video yang sebelumnya, terakhir kali kita membicarakan tentang ada dua kelompok yang menjadi pemilih pada waktu itu, yaitu pertama, kelompok orang yang memiliki pemikiran gnostik. Kedua, kelompok orang Kristen Yahudi. Nah, sekaranglah kita akan membahasnya. Gnostikisme adalah suatu aliran yang berakar dari tulisan-tulisan filsafat Yunani kuno. Gnostikisme muncul pada abad mula-mula, khususnya abad kedua dan ketiga pada akhir masa rasul-rasul. Aliran ini muncul karena adanya percampuran antara agama timur yang menyembah dewa-dewa dengan filsafat barat. Disimpulkan bahwa Gnostikisme adalah hasil dari sinkretisme dualistik. Sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Pada sinkretisme terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran ataupun paham, sehingga hasil yang didapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan. Paham dari Gnostikisme bersifat dualisme, artinya adanya pembagian kosmos menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah bagian rohani yang merupakan dunia baik dan sempurna yang merupakan tempat akhir manusia. Kedua adalah dunia materi, merupakan dunia yang jahat dan hina. Kejahatan terdapat pada sesuatu yang bersifat fisik. Kebaikan terdapat pada sesuatu yang bersifat rohani. Para pengikut aliran ini mengklaim bahwa pengetahuan yang tersembunyi tentang Allah dan dunia yang tidak seorang pun pernah memilikinya. Akar dari aliran ini ditemukan dalam tulisan Yahudi seperti Philo dan Alexandria. Aliran ini sepenuhnya dikembangkan oleh filsuf non-Yahudi yang menekankan pada sifat kejahatan, sifat Allah dan hubungannya dengan dunia, dan arti dari keberadaan masa sekarang. Adapun beberapa penganut Gnostik antara lain Saturnius. Ia lahir pada abad kedua yang berasal dari Antioquia, yang juga sebagai murid dari Simon dan Monader. Ia adalah orang yang menyangkal bahwa Tuhan dilahirkan oleh manusia dan menganggap Yesus sebagai tubuh insan biasa yang tidak memiliki kekuatan supranatural, bahkan berada satu tingkat daripada malaikat. Tokoh yang berbicara cukup kuat dalam Gnostikisme adalah Valentinus, lahir di Lower Mesir dan mengembangkan serta mengajarkan Gnosis sekitar tahun
136 sampai 160 Masehi. Tokoh yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan serta eksistensi Gnostikisme adalah Marcion, yang kemudian menghasilkan paham Marcionisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa paham Marcionisme berasal dari atau subkategori dari Gnostikisme. Marcion adalah seorang uskup yang berada di Sinope, sebelah selatan Laut Hitam sekitar tahun 100 sampai 165 Masehi. Ia adalah seseorang yang jenius serta cerdik. Ia menolak perjanjian lama dan kepercayaan Yahudi, dan ia juga menganggap perjanjian lama sangat bertentangan dengan perjanjian baru. Allah dalam perjanjian lama menghadapi manusia dengan keadilan, sedangkan Allah dalam perjanjian baru menghadapi manusia dengan kasih dan keselamatan. Kedua adalah kelompok orang-orang yang tadinya Yahudi ketika menjadi Kristen belum bisa menghilangkan apa yang menjadi keterikatan mereka dengan cara-cara syarat pemikiran dan budaya Yahudi. Contohnya kita baca ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Lalu pada waktu itu terjadilah perdebatan antara orang-orang Yahudi itu dengan Paulus dan Barnabas, padahal mereka sama-sama orang Yahudi dan sama-sama mengerti makna Injil itu apa. Nah, dari sinilah yang mengawali diadakannya konsili pertama. Ajaran perorangan itu sebelumnya diratifikasi oleh seluruh gereja karena tidak bisa mempunyai sifat sebagai doktrin. Itu ajaran perorangan dan tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Sekalipun Paulus dan Barnabas seorang yang pandai, kalau itu adalah ajaran pribadi, maka siapapun tidak akan mengakuinya, gereja pun tidak akan mengakuinya. Jadi, ajaran itu bisa dianggap benar kalau diakui oleh seluruh gereja. Itu makanya, biarpun mereka telah berdebat dengan orang-orang ini, maka mereka perlu untuk membicarakannya kepada rasul di Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di Yerusalem, ternyata kelompok orang-orang Yahudi itu ada di sana. Kelompok yang mengajarkan tradisi sunat yang diwariskan oleh Musa. Coba kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 5 demikian. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Kaum Farisi tergantung dari waktunya adalah sebuah partai politik, sebuah gerakan sosial, dan belakangan sebuah aliran pemikiran di antara orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Suci. Kira-kira dari tahun 536 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Setelah dihancurkannya Bait Suci kedua, sekte Farisi dibentuk kembali sebagai Yudaisme Rabbinik, yang akhirnya menghasilkan Yudaisme yang tradisional dan normatif.
Dasar dari semua bentuk Yudaisme pada masa kini, dengan pengecualian barangkali kaum Karaid. Hubungan antara kaum Farisi dengan Yudaisme rabbinik yang dicontohkan oleh Talmud adalah demikian erat sehingga banyak orang tidak membedakan keduanya. Namun, kedudukan sosial dan keyakinan kaum Farisi berubah-ubah dalam perjalanan waktu. Bersamaan dengan perubahan dalam kondisi politik dan sosial di Yudea. Jadi ada dua kelompok yang pada waktu itu diadili oleh gereja, yaitu pertama, dari kelompok yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Inilah yang membentuk apa yang disebut dengan Gnostikisme. Kedua, dari kelompok yang mantan orang Farisi. Ini yang membentuk kelompok-kelompok yang bersifat Yahudi Kristen. Dan karena agama Kristen bukanlah agama kitab pada awalnya, tapi agama berita, yaitu berita lisan, maka mereka akhirnya bebas menuliskan kitab-kitab menurut apa yang mereka anggap sesuai dengan aliran mereka. Gnostik pun alirannya banyak, sehingga muncullah Injil-Injil yang diakukan sebagai Injil yang dilihat dari kacamatanya orang-orang Gnostik ini. Dan masih ada Injil-Injil yang diakukan atau dilihat dari kacamata orang-orang yang masih berpegang erat pada keyakinan Yahudi itu. Nah, Injil-Injil itu tidak sesuai dengan apa yang diterima di dalam seluruh gereja daripada rasul. Dan pada akhirnya Injil-Injil ini tidak diterima oleh gereja karena ada kriteria Injil yang diakui oleh gereja untuk dimasukkan di dalam kanon, yaitu pertama, tulisan itu harus ditulis oleh rasul atau orang yang dekat dengan rasul. Yang kedua, tulisan-tulisan itu harus memiliki bukti-bukti internal bahwa memang ditulis di zamannya rasul. Karena ada tulisan yang menggunakan nama rasul tapi bukan ditulis di zamannya rasul. Contohnya Injil Barnabas. Dan ini ada Injil yang paling aneh. Ini Injil yang paling modern ini. Injil yang baru ini. Pernah lihat nggak ini? The Aquarian Gospel of Jesus the Christ. Injilnya kelompok spiritual New Age. Adalah sebuah buku karya Levi H. Dowling. Buku itu pertama kali diterbitkan pada 1 Desember 1908. Dowling mengatakan bahwa dia telah menyalin teks buku itu dari catatan Akas, sebuah ringkasan pengetahuan mistik yang konon dikodekan dalam bidang keberadaan non-fisik pada akhir abad ke-20. Judul tersebut diambil dari praktek dalam astrologi dalam penamaan periode waktu berdasarkan konstelasi dan posisi dominannya di langit sesuai dengan presesi aksial bumi. Dalam sistem itu, zaman Aquarius semakin dekat. Jadi ini nggak diakui oleh siapa-siapa ya. Mereka sendiri saja yang mengakuinya. Begitu juga yang terjadi pada zaman rasul-rasul. Ketiga, Injil-Injil itu harus tidak boleh bertentangan dengan ajaran lisan yang selama ini dipelihara oleh gereja rasulia. Keempat, Injil-Injil itu harus diakui oleh 3 pusat gereja yang ada waktu itu sebelum Konstantinus menjadi Kristen. Gereja yang satu waktu itu yang disebut Ortodoks atau Katolik.
yaitu 2 di timur, yaitu Alexandria di Mesir dan Antioquia, serta 1 di barat, yaitu di Roma. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang tidak dibaca oleh 3 pusat gereja ini, walaupun isinya tidak salah, maka tidak bisa dimasukkan dalam kriteria sebagai kanon. Kelima, tulisan-tulisan itu tidak boleh mengajarkan dongeng-dongeng. Keenam, tulisan-tulisan itu harus menuntun kepada kekudusan, sehingga sebenarnya pada zaman itu, sebelum ada pengkanonan ini, ada kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya para rasul yang ajarannya tidak salah. Akhirnya tidak masuk di dalam perjanjian baru, meskipun pada waktu itu hampir saja masuk ke dalam perjanjian baru. Contohnya seperti Apostolic Father, para bapak gereja rasulia. Bapak apostolik adalah sebutan dari pakar-pakar teologi di jajaran para bapak gereja yang hidup pada abad pertama dan abad kedua Masehi, yang dipercaya kenal dengan beberapa rasul Kristus secara pribadi, atau sangat dipengaruhi ajaran dan keteladanan rasul-rasul tersebut, seperti Ignatius dari Antioquia, muridnya Yohanes Sang Penginjil, Clemens dari Roma, Polikarpus dari Smyrna, Irenaeus, Tertullianus, kitab Didache, surat Barnabas, bukan Injil Barnabas ya, kitab Gembala Hermas, kitab Kematian Polikarpus. Ini semua dahulu dianggap buku-buku yang sangat sakral pada waktu itu. Setelah munculnya pemimpin gnostik yang namanya Marcion, yang ajarannya sangat gnostik sekali, yang mana teologi yang diajarkannya menganggap Allah dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen lebih rendah tingkatannya daripada Allah dalam Injil, itu Perjanjian Baru. Karenanya Marcion menganggap bahwa Perjanjian Lama yang diwakili oleh Taurat tidak dapat disandingkan dengan Injil. Ajarannya diikuti oleh sejumlah orang dan disebut aliran Marcionisme. Ajaran ini ditentang oleh bapak-bapak gereja, antara lain Irenaeus dalam karyanya melawan ajaran sesat, dan ia diekskomunikasi oleh gereja Roma. Penolakannya atas kitab-kitab yang dianggap bagian kitab suci dalam gereja mula-mula menyebabkan gereja memulai penetapan kanon Alkitab. Dan akhirnya, selama berdoa dan pergumulan, ternyata yang tersaring berdasarkan kriteria-kriteria tadi hanya 27 kitab yang kita kenal sekarang sebagai kitab Perjanjian Baru. Itu terjadi sekitar awal tahun 150 Masehi. Sehingga kitab-kitab yang banyak itu, yang ditulis dalam macam-macam bentuk Injil yang aneh-aneh itu, tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kenapa tulisan-tulisan bapak gereja yang lain tidak dimasukkan ke dalam penganonan, padahal tulisan-tulisan mereka tidak ada yang salah? Itu terjadi karena tulisan-tulisan bapak gereja itu tidak dibaca atau tidak diketahui oleh ketiga pusat gereja yang ada waktu itu. Maksudnya ada yang hanya satu diketahui atau dibaca oleh satu pusat gereja saja, sementara dua pusat gereja yang lainnya tidak mengetahuinya. Contohnya surat Ignatius dari Antioquia
ada 7 surat yang dia tulis. Itu kalau kita baca surat itu, kita dari awal akan tahu bagaimana gereja itu berkaitan dengan keilahian Kristus. Tentang kehidupan gereja, tentang uskup, tentang presbiter. Tapi kenapa tidak dimasukkan menjadi bagian kitab suci? Karena surat itu hanya dibaca di pusat gereja yang ada di Antioquia saja, dan tidak pernah dibaca di pusat gereja di Alexandria, serta tidak pernah dibaca juga di pusat gereja di Roma. Demikian juga dengan surat Gembala Hermas, hanya dibaca di pusat gereja di Roma, tidak dibaca di pusat gereja di Alexandria dan di Antioquia. Demikian juga dengan surat Barnabas yang hanya dibaca di pusat gereja di Alexandria, tidak dibaca atau tidak diketahui di pusat gereja di Antioquia dan di Roma. Jadi mereka tidak masuk bukan karena isinya salah, tetapi karena tidak memenuhi kriteria universitas gereja yang ada pada waktu itu, berada pada 3 pusat itu. Karena gereja pada waktu itu masih menjadi satu, tidak seperti gereja yang banyak aliran sekarang. Jadi pada waktu itulah mulainya terbentuk kanon tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan Injil telah diubah-ubah, diubahnya kapan? Siapa yang mengubah? Yang diubah yang mana? Sejak awal yang diakui ya 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang dibuktikan oleh sejarah, dibuktikan oleh data-data primer yang disimpan oleh gereja purba maksudnya ya. Lalu apa saja Injil-Injil yang telah ditulis oleh orang-orang Gnostik ini? Banyak ternyata. Karena itu perlu sekali orang-orang Kristen harus tahu, supaya tidak dijebak oleh orang luar yang berusaha untuk meragukan imannya. Wow, ternyata ada Injil ini, ada Injil itu yang kamu tidak tahu, yang telah disembunyikan. Yang benar itu bukan disembunyikan, tapi ditolak, karena tidak sesuai dengan ajaran rasuliah yang disampaikan secara lisan. Beberapa contoh Injil Gnostik: Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil Yudas, Gnostic Bible, dan lain-lain. Nah, pembahasan ini semua bertujuan untuk mendidik umat Kristen supaya nanti tidak mudah dipengaruhi bila ada informasi yang mengatakan, wah, ini ada Injil baru yang ditemukan umurnya 1500 tahun. Loh, kok 1500 tahun? 150 tahun saja Injil-Injil yang asli sudah ada kok ya. Dengan demikian, setelah kita tahu asal-usulnya, tahu tahunnya, bagaimana prosesnya, maka kita tidak mudah gampang heran. Orang Jawa bilang, ojo kagetan, gitu loh. Ojo gumunan. Dari Injil-Injil yang kita sebut kanonik yang berasal dari bahasa Yunani, kanonikos, berkaitan dengan suatu peraturan atau disebut sebagai patokan yang sesuai dengan ajaran rasul yang tidak menyimpang. Itu artinya kitab kanonik. Dan dari awal Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah diakui sebagai kanon. Kemudian ada Injil-Injil yang dituliskan yang bernapaskan Yahudi. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di dalam video berikutnya ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.